Di episode ini kita akan membahas apa aja sih kesalahan yang sering gua lakukan ketika steaming di mesin FCM 3605. Ini kita sambil bikin espressonya ya. Jadi gue jelasin sambil bikin espresso. Kita bikin espresso dulu. Nah, kesalahan yang sering gue lakukan ketika steaming di mesin FCM 3605 itu adalah satu, kesalahan susu. Oke. Sebenarnya kalau kita bikin susu ya, steam susu itu paling bagus menggunakan fresh milk. Oke. Dulu gue sempat pakai Greenfields juga untuk percobaan. Tapi ternyata Greenfields itu pun nggak semua Greenfields itu fresh milk, coy. Ya, Greenfields itu ada yang pasteurisasi, ada yang fresh milk, ada yang UHT, ya. Itu beda. Paling bagus tuh fresh milk. Jadi Greenfields yang ada gambarnya itu biasanya UHT. Jadi Greenfields yang paling oke itu yang putih ya. Yang putih boxnya tulisannya hijau tua. Oke, gambarnya kayak ini. Ya, itu yang benar. Ternyata pas gue pakai susu Greenfields yang fresh milk itu stretchingnya tuh mudah, nggak sama UHT. Nah, awal-awal dulu kita belajar pakai UHT-nya Diamond, ya. Tapi ternyata pas pakai Diamond itu kok stretchingnya tuh kayaknya lama banget ya, nggak ke stres dulu. Makanya di video-video pertama itu kan kita steamingnya itu sampai dengan 70 detik ya. Itu kan sebenarnya over banget ya. Kelamaan ya untuk steamingnya. Ternyata di mesin ini 55 detik dan kita lihat di beberapa channel yang menggunakan ini juga FCM 3605 itu 55 detik pasnya suhunya. Nah, kalau dari James Hoffman ya, ini katanya James Hoffman ya, bukan kata saya ya. Kita langsung di sini espresso aja. Jadi suhu itu juga penting ternyata dari susu yang kita steam gitu. Kayaknya memang itu juga ngaruh ke hasil latte art yang kita bikin. Oke, kita bikin latte dulu seperti biasa. 9 bar oke. Dari 17 gram kita yieldnya 1 oz 30 mili. Oke. Nah, ternyata Diamond ya, kenapa pas pakai Diamond itu stretchingnya lambat? Ternyata Diamond itu punya fat content di 6 gram. Tapi kan kalau buat kita yang nggak punya kulkas, itu kan kita nggak bisa pakai fresh milk, coy. Kalau di kedai gini yang nggak ada kulkasnya, itu kita nggak bisa pakai fresh milk. Karena fresh milk itu harus disimpan dalam keadaan dingin dan kering, oke? Supaya nggak bau. Dan baiknya juga ketika kita steam susu, itu dia dingin. Ini espressonya udah ready. Fat content ya, fat content tuh ngaruh ternyata. Dan akhirnya sekarang kita pindahnya ke Indomilk ya dari Diamond ya. Karena Indomilk ini fat contentnya 8 gram. Diamond itu fat contentnya di 6 gram. Nah, ketika kita pakai Indomilk, itu stretchingnya ternyata cukup gampang dibandingkan Diamond. Oke, walaupun sama-sama UHT. Karena kita nggak ada kulkas ya. Jadi kita nyari UHT yang fat contentnya cukup tinggi. Kalau Greenfields fresh milk itu fat content-nya kalau nggak salah 9 gram. Ini 8 gram, cuman beda segram. Tapi kalau misalkan kita banding sama Diamond, itu 6 gram. Bedanya cukup jauh ya. Jadi mungkin itu salah satunya yang membedakan kita bikin foam pakai Diamond dan Indomilk. Oke? Jadi karena nggak ada kulkas ya terpaksa harus nyoba-nyoba susu. Ya, misalkan kalian udah nyoba susu yang lain, misalkan Frisian Flag, coba komen di bawah, gimana pengalaman kalian bikin steam susu pakai Frisian Flag. Oke? Nah, kemudian kesalahan selanjutnya yang sering gue lakukan, ya, ini sharing ya, bukan ngajarin ya, makanya gue bilang ini sharing. Nah, misalkan kalian mungkin lebih jago latte art, boleh komentar di bawah supaya berbagi ilmu. Ini menurut pengalaman aja gue berbaginya kesalahan yang sering gue lakukan di mesin ini. Oke? Anggap ini steam one ya. Kesalahan yang sering gue lakukan itu adalah posisi steam one itu terlalu dalam. Yang akhirnya begitu di steam, cepret, teriak dia. Swash! Gitu. Oke? Jadi posisinya steamnya itu karena dia lubangnya di depan, ini nggak boleh terlalu dalam justru. Ya, kalau misalkan steamernya itu kayak mesin-mesin boiler yang mahal-mahal, yang punya 3 lubang, itu kan
nyetimnya agak angle ya, ke samping gitu, nggak depan banget gitu. Jadi walaupun posisinya gini, dia masih bisa bikin mikrofon yang baik gitu. Cuman nggak mungkin mesin rumahan kayak gini kita kasih lobang 2, pasti letoy, pasti ya. Kemudian kesalahan nih selanjutnya adalah posisi steam one itu terlalu nyentuh sama milk jug. Nah ternyata karena dia cuma nembak ke depan, kalau kita pakai mesin boiler itu kan nembaknya gitu ya. Jadi dia akan tetap muter karena nembaknya ke sini juga. Dia akan tetap rolling gitu. Nah kalau mesin ini karena cuma nembaknya depan, dia mental coy, mental. Padahal yang namanya proses steaming itu kan ada 2 proses ya, stretching dan rolling. Oke, jadi kita harus stretch kita punya susu itu sampai ke berapa mili ya. Setelah kita stretch ke sekian mili, baru kita roll untuk membuat microfoam. Nah kesalahan gua dulu adalah terlalu fokus di stretching. Akhirnya apa? Susu di bawah encer, di atasnya itu foam ngeblok ya. Gimana mau digambar kalau foamnya itu cuman madet di satu tempat, gimana? Ya, bingung dong. Kita tuang, nggak bisa jadi gambar, sisanya ceplok di atas ada foam numpuk. Nggak banget kan? Nah, itu yang terjadi kesalahannya kemarin. Jadi mungkin juga untuk yang baru belajar, emang disarankan menggunakan scale jug seperti ini supaya kita tahu kita under stretch atau over stretch pas kita steaming. Oke. Nah, ternyata dari pengalaman gua kemarin, kalau dari 150 mili kita stretch ke 200 kemudian kita roll buat bikin microfoam, ternyata dia masih under stretch. Di gambar itu nggak keluar gambar yang jelas gitu loh. Paling nggak dia dari 220 sampai dengan 250. Mungkin kita stretch dia sampai 230, kemudian kita bikin microfoam, kita roll gitu. Nanti akhir-akhirnya juga di 250-an dia. Akhirnya di sekitar segitu. Itu harusnya gambarnya udah jelas ya. Nah, dulu juga gue sempat nyobain itu sampai 280. Nanti dekat-dekatnya arah-arahnya foam cappuccino dong. Malah dia akan sulit di gambarnya. Oke, jadi kita akan coba latihan steaming pakai air putih ya. Kita coba stretch, abis itu roll. Kita harus bikin pusaran air. Oke? Kita belajar bareng di sini ya. Gue tidak ngajarin sama sekali. Oke? Silahkan Bapak, kita panasin dulu seperti biasa. Latihannya pakai air aja ya, jangan langsung pakai susu. Oke? Latihan pakai air aja. Jauh lebih murah. Even airnya Cleo. Ini Cleo juga BTW airnya. Seperti biasa, ketika posisinya sudah ini, langsung kita buang kondensasinya. Oke, kondensasinya kita buang sampai 6, 7, 8 detik minimal, kemudian 10 detik. Nah, setelah 10 detik, baru kita rolling ya. Kita taruh steam one-nya di sini. Ketika steam one sudah masuk, baru kita posisiin di sini. Kamera. Nah, posisiin. Dari posisi steam one di tengah. Oke, ketika posisi steam one di tengah, baru kita geser ya. Nah, spout itu posisinya megang steam one, oke. Ketika steam one itu dipegang, jadi kita bisa memposisikan jug kita ke atas ke bawah seperti ini. Oke, ketika posisi jugnya bisa kepegang, tinggal steam tipnya kita taruh di tengah. Kemudian kita geser ke samping steam tipnya. Nah, ketika posisi steam tipnya di pinggir, baru kita nyalain steamernya untuk ngeluarin uap. Oke, seperti itu ya. Malam Pak. Iya, malam. Mungkin bisa ditutup dulu atau gimana ini? Iya, kita cuma bikin video aja. Kita nggak ada nerima orderan, sudah close orderan dari tadi. Ya, cuma karena mungkin mengganggu kan. Gitu. Bentar kok, ini satu video lagi. Iya, sedikit lagi nih. Lagi bikin tutorial. Iya. Posisi ini. Oke, posisi steam one dari tengah. Oke, ketika posisi steam one di tengah. Nah, ini barely touch saja ya, sedikit aja nyentuhnya di posisi permukaannya. Kemudian kita geser ke samping. Oke. Nah, kalau misalkan dia nabrak kayak gini, ketika kita keluarin uapnya, dia susah rollingnya seperti ini. Nggak muter dia. Muternya agak lama ya. Nah, jadi biasanya tuh kita ketemu muternya tuh, nah kayak gini aja. Dari tengah, geser ke sini samping, kita tembak. Oke.
kita cari suara sericit-sericit. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu dalam, dia akan teriak suaranya. Jadi kita cari suaranya kayak gini. Sericit-sericit sedikit, dia roll seperti ini ya. Nah, ini kan posisinya dia nge-stretch terus, nge-stretch. Nah, spotnya ini kita nge-guide steam 1. Nah, sambil dia naik kita geser ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah kayak gitu ya. Tapi jangan langsung ke bawah, nanti dia langsung ngebikin bubble gede yang kayak di video sebelumnya. Oke, steam 1. Nah, dia teriak sedikit di awal, nggak apa-apa. Nah, kita dengerin suaranya. Tricit, 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 tricit. Stretch, terus stretch. Nah, ketika panasnya itu udah pas, baru kita tenggelamin. Kayak gitu. Nanti kalau kita pakai susu, dia nggak akan sekeras itu kok suaranya. Nah, oke. Seperti itu. Lagi bikin tutorial, disamperin. Oke, nggak apa-apa ya. Petugas itu hanya menjalankan tugasnya. Kalau kita emang nggak jualan, jam segini bikin video doang. Oke. Sekarang kita mulai lagi pakai susu. Oke, 150 ml. Ini susu dingin ya. Karena kesalahan yang sering terjadi itu adalah yang gue lakukan itu akhirnya susunya kepanasan dan teksturnya juga kurang bagus. Secara rasa juga mungkin kurang oke. Buat yang bisa ngerasain ya, perbedaan suhu sedikit aja mungkin bisa ngerasain rasa susunya beda. Oke. Ternyata pas kita coba di maksimal 55 detik, itu susunya gurih. Dan kalau misalkan steamnya bener, asik gitu loh. Secara tekstur bagus, susunya gurih dan agak sweet gitu ya. Nggak ada burn-burnnya gitu, nggak ada aroma anehnya juga. Oke, dari yang kita pelajari tadi, sekarang kita aplikasikan ke susu ya. Oke, tengah, posisi tengah. Kemudian geser ke samping, barely touch. Kita coba cari suaranya, sericitnya. Oke, sericit-sericit kayak gitu. Sementara belum ada bubble yang besar. Kita putar terus. Oke, ini dilihat ya, dilihat di scale-nya ya. Kita cari sampai di sekitar 230. Oke, 250. Sekarang kita roll. Kita masukin sedikit. Nah, seperti gue bilang tadi, ketika kita rollnya kita tenggelamin sedikit ujungnya seperempat, dia nggak keras suaranya kayak air ya, karena ini susu. Oke. Sekarang fokus kamera ke ini detiknya Bapak. Fokus ke detiknya. 40, 42, terus diputar. 46, terus ya. 50, 52, 3, terus 55, oke, selesai. Kita tarik. Nah. Sekarang kita bersihin. Flush, tarik. Oke. Karena udah lama nggak latihan art. Biar tangannya lemes. Oke. Jellyfish jam. Oke. Mudahan jadi ya. Soalnya saya tuh Sini kan Pak, oh iya, sorry. Enggak, maksudnya buat ngambil kameranya. Oh gini ya, oke. Oke, sorry. Ini posisinya nggak di 250-an ya, 250 milian ya. Sekarang kita rapihin susunya. Oke, susunya dirapihin, ketok sedikit, rapihin. Jadi si mikrofon itu nyampur dari atas sampai bawah ya. Udah lama nggak latihan nih. Takutnya tremor kayak di video-video awal ya. Oke, let's go. Bismillah. Kita akan coba pattern yang cukup gampang ya, tulip-tulipan aja. Kita bikin fondasi dulu. Fondasinya udah jadi, kita bikin bawahnya. Wup. Bikin ini, dorong. Oke. Seperti itu ya. Oke, ya, monggo dinilai. Teman-teman silahkan komentar di bawah ya. Kalau dari penilaian pribadi sih, mungkin ini stretchingnya masih kurang tebal sedikit lagi. Oke, di kameranya ke sini Bapak Soleh. Sorry.
Oke, mungkin kalau menurut penilaian pribadi nih, centerin sedikit, centerin. Oke, ya. Bisa dilihat, ini ada garis-garis tipis. Ini kemungkinan karena kurang kontras, ini masih kurang stretchingnya sedikit lagi. Masih ada sedikit micro bubble, mungkin harus di rolling lebih banyak lagi ya. Jadi intinya posisi steam one itu harus banyak belajar. Ya, ini juga loft-nya nih miring sebelah nih. Jadi mungkin pas narik tadi itu kurang rapi ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman juga bisa komentar di bawah, apakah latte art itu penting nggak sih? Ya, penting nggak sih latte art zaman sekarang gitu ya? Apakah yang paling penting itu cuma rasa aja? Apakah penampilan itu penting ketika kita menghidangkan kopi kepada customer? Oke, sekian dulu episode kali ini. Tentu saja komentar di bawah, jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Jangan lupa ngopi hari ini. Enjoy.